Pemirsa, uji coba penerapan sistem ganjil genap akan mulai dilakukan hari ini, dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Eri Himawan dan juru kamera Adit serta pilot drone Rizky Adrianto dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Erik, bagaimana jalannya pelaksanaan uji coba sistem ganjil genap pagi hari ini? Ya, selamat pagi Fitri Megantara. Saat ini proses sistem ganjil dan genap di wilayah Monas ini sudah diberlakukan sejak pukul 7 pagi tadi. Dan bisa kita ketahui, Rara, sejak pukul 7 pagi hingga pukul 10 pagi merupakan itu jam diberlakukan sistem ganjil genap dari arah Jalan Merdeka Barat menuju Jalan Tamrin ini nanti akan langsung diteruskan menuju Jalan Sudirman. Dan bisa kita ketahui ini tidak berlaku pada hari-hari biasa. Hari-hari libur nasional dan hari libur dari ini hanya berlaku dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan berdasarkan pantauan kami saat ini juga masih banyak kendaraan-kendaraan untuk genap yang masih melewati jalur protokol ini. Dan bisa kita ketahui, Rara, untuk sistem ganjil genap ini pada hari ini itu tanggal 27, berarti bisa kita ketahui ini merupakan tanggal ganjil. Hanya kendaraan-kendaraan ganjil saja yang dapat melalui jalan-jalan protokol yang ada di Jalan Merdeka Barat ini menuju arah Sudirman. Sedangkan apabila kendaraan Anda memiliki plat akhir itu genap, itu hanya dapat dilalui pada tanggal-tanggal genap seperti tanggal 2, 4, 6 dan seterusnya. Dan berdasarkan informasi kami dapatkan dari Kadishub DKI Jakarta Adriansyah bahwa saat ini itu masih melakukan uji coba, dan tadi juga sekitar pagi pukul 5 pagi itu ada upacara gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, dan dari Satpol PP untuk melakukan sosialisasi kembali agar seluruh masyarakat DKI Jakarta itu ataupun mengetahui bahwa hari ini merupakan hari diberlakukannya sistem ganjil genap di beberapa ruas yang ada di wilayah DKI Jakarta. Dan Rara, bisa kita ketahui bahwa sistem ganjil genap ini merupakan sistem yang diberlakukan, bisa kita ketahui pada beberapa waktu lalu pernah di Sub DKI Jakarta memberlakukan sistem 3-in-1, namun ditiadakan dikarenakan banyak sekali joki-joki yang menggunakan anak-anak untuk melakukan joki di sekitaran wilayah Jalan Merdeka Barat ini hingga Sudirman, bahkan yang ada di Gatot Subroto. Hal ini itu nantinya setelah diberlakukan sistem uji coba dari tanggal 27 Juli 2016 ini hingga 26 Agustus 2016, barulah nanti akan diimplementasikan pada tanggal 30 Agustus 2016. Dan nanti juga pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan terus melakukan evaluasi seperti apa pengurangan dari sistem ganjil genap ini. Dan bisa kita ketahui bahwa rencananya ataupun diperkirakan untuk sistem ganjil genap ini akan mengurangi volume kendaraan yang ada di jalan-jalan protokol itu pada hingga 20 hingga 30%, Rara. Dan bisa kita ketahui bahwa untuk sistem ganjil genap ini hanya diberlakukan tidak berlaku untuk kendaraan seperti Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, serta menteri-menterinya, serta juga saat ini juga kendaraan umum juga masih diperbolehkan untuk melewati jalur-jalur protokol ini. Dan Rara, bisa kita ketahui saat ini jumlah pengendara ataupun kendaraan yang melewati jalur-jalur protokol yang ada di wilayah ibu kota Jakarta ini, data yang kami dapatkan itu sebanyak 19.000 kendaraan tiap harinya. Dan ini dapat dikurangi hingga 30%-nya, bahkan itu sangat signifikan, sehingga upaya dari sistem ganjil genap ini untuk mengurangi kemacetan yang ada di wilayah DKI Jakarta, Rara. Ini merupakan hari pertama uji coba sistem ganjil genap. Persiapan apa yang sudah dilakukan oleh polisi terkait uji coba hari pertama ini? Ya, Rara, tadi juga Dirlantas Polda Metro Jaya Samsul Bahri sempat memimpin upacara gabungan yang diselenggarakan di Silang Monas ini. Ada sekitar 200 hingga 300 personil gabungan seperti dari Polda Metro Jaya, dari Satpol PP, dan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang melakukan sosialisasi nanti seluruh wilayah yang ada 9 titik yang nantinya akan dilakukan pembagian selebaran dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk
agar masyarakat dari wilayah Jakarta ini mengetahui bahwa saat ini 7 Juli 2016 merupakan hari pertama dilakukannya sistem ganjil genap yang ada di wilayah DKI Jakarta ini. Dan bisa kita ketahui dari apabila tidak diberlakukan sistem ganjil genap ataupun 3-in-1 pada jam sibuk seperti jam 6 pagi hingga jam 10 pagi dari wilayah Jalan Merdeka Barat ini hingga Jalan Sudirman itu bisa kita ketahui memiliki panjang sekitar 7 km. Apabila pada jam-jam sibuk itu kita dapat menempuh perjalanan dari 30 hingga 30 menit jarak tempuh. Namun apabila diberlakukan sistem ini diharapkan nantinya Dinas Perhubungan DKI Jakarta nanti akan melihat ataupun menghitung jarak tempuh dan volume kendaraan yang ada di wilayah-wilayah sistem ganjil genap ini, apakah nantinya akan terdapat pengurangan ataupun penguraian kemacetan di wilayah jalan protokol ini. Dan nantinya Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan evaluasi dari bulan ke bulannya, apakah nantinya sistem ini efektif untuk mengurai kemacetan yang ada di wilayah Jakarta. Demikian laporan kami langsung dari Silang Monas, Jakarta Pusat. Kita kembali ke studio, Rara. Baik, terima kasih Erik. Pemirsa, demikian laporan langsung reporter Erik Himawan dan juru kamera Adit serta pilot drone Rizky Adrianto dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat.